Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT bagian kelima. Langsung saja. Nomor 1. Salah satu cara pengendalian alat penggorok daun pada bawang merah adalah penggalian kecil pada tanaman. Penggalian kecil ini berfungsi untuk titik-titik. A. Membuat suasana ekstrim. B. Menghentikan serangan lalat. C. Agar tidak ada pupa. D. Menempatkan musuh alami. Atau E. Persiapan pergiliran tanaman. Pembahasannya, salah satu cara pengendalian lalat penggorok daun pada bawang merah adalah penggalian kecil pada tanaman. Penggalian kecil ini berfungsi agar tidak ada pupa atau kepompong lalat yang tersembunyi di dalam tanah dan agar terkena sinar matahari. Jadi jawabannya adalah C, agar tidak ada pupa. Nomor 2. Gejala serangan hama ini pada bawang merah berawal dari tanaman terlihat layu secara tidak wajar dan memiliki bercak putih yang memanjang. Pada bagian daun bawang terlihat menerawang tertembus cahaya. Hama yang dimaksud adalah titik-titik. A. Lalat penggorok daun. B. Ulat tanah. C. Hama trips. D. Ulat gerayak. Atau E. Ulat daun. Pembahasannya, ulat daun merupakan larva dari hewan ngengat betina. Sekali bertelur, seekor ngengat betina bisa menghasilkan 500 sampai 600 butir telur yang diletakkan secara bergerombol pada malam hari di permukaan daun. Gejala serangan ulat daun yaitu: pertama, berawal dari tanaman terlihat layu secara tidak wajar. Kedua, memiliki bercak putih yang memanjang. Dan yang ketiga, bagian daun bawang terlihat menerawang tertembus cahaya. Jadi jawabannya adalah E, ulat daun. Nomor 3. Untuk mendapatkan hasil aplikasi pupuk daun yang efektif dan efisien, maka perlu memperhatikan kaidah-kaidahnya. Aplikasi pupuk daun agar tepat teknik dilakukan dengan cara titik-titik. A. Penyemprotan. B. Penaburan. C. Pengumpanan. D. Fumigasi. Atau E. Penghembusan. Pembahasannya, untuk mendapatkan hasil aplikasi pupuk daun yang efektif dan efisien, maka perlu memperhatikan kaidah-kaidahnya. Salah satu kaidah yang perlu diperhatikan adalah tepat teknik. Aplikasi pupuk daun agar tepat teknik dilakukan dengan cara penyemprotan atau spraying. Penyemprotan dilakukan sampai daun terlihat basah. Saat penyemprotan, nozzle atau alat semprot diarahkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah. Jadi jawabannya adalah A, penyemprotan. Nomor 4. Perhatikan ciri-ciri morfologi hama tanaman berikut. Pertama, imago warnanya hitam dengan larva berwarna putih, merah, atau kuning. Kedua, serangga yang kecil, ukuran 1-2 mm. Yang ketiga, mulut seperti stilet. Yang keempat, sayap sempit. Yang kelima, metamorfosis tidak sempurna. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, termasuk hama tanaman dengan ordo titik-titik. A. Isoptera. B. Thysanoptera. C. Hymenoptera. D. Acarina. Atau E. Diptera. Pembahasannya, berdasarkan ciri-ciri pada soal, termasuk hama tanaman dengan ordo Thysanoptera. Di samping itu, Thysanoptera tidak bisa masuk tanaman lebih dalam daripada lapisan sel yang paling atas, karena sel-sel yang dihisap kosong, kemudian terisi udara. Daun tanaman seperti berkilau. Stilet juga dapat dipakai untuk memarut tanaman. Dan termasuk ordo ini adalah Thrips.
Jadi jawabannya adalah B, Thysanoptera. Nomor 5. Tanaman melon yang terserang penyakit ini biasanya layu dan mati. Pada bagian yang terserang muncul getah yang berwarna kecoklatan. Kondisi batang biasanya pecah dan membusuk. Penyakit tanaman yang dimaksud adalah titik-titik. A. Fruit rot. B. Fusarium wilt. C. Bacterial wilt. D. Gray leaf spot. Atau E. Gummy stem blight. Pembahasannya, sesuai namanya, penyakit gummy stem blight atau GSB ini menyerang bagian pangkal batang tanaman melon. Gummy berarti getah, stem berarti batang, dan blight berarti penyakit busuk. Jadi, gummy stem blight atau GSB adalah penyakit busuk pada pangkal batang tanaman dengan gejala muncul getah. Karena menyerang batang yang di dalamnya terdapat jaringan pengangkut makanan dan nutrisi, maka tanaman melon yang terkena penyakit ini akan berakhir dengan layu dan mati. Jadi jawabannya adalah E, gummy stem blight. Nomor 6. Pada hama tanaman dengan ordo Hemiptera, serangga yang mempunyai sayap muka yang homogen pada waktu istirahat, sayap berbentuk atap, termasuk hama tanaman dengan subordo titik-titik. A. Lepidoptera. B. Coleoptera. C. Orthoptera. D. Homoptera. Atau E. Heteroptera. Pembahasannya, ordo Hemiptera terbagi menjadi dua subordo, yaitu pertama, subordo Homoptera. Serangga yang mempunyai sayap muka yang homogen, pada waktu istirahat sayap berbentuk atap. Contoh hama tanaman dari subordo Homoptera adalah Cicadelida dan kutu daun. Yang kedua, subordo Heteroptera. Serangga yang mempunyai sayap muka yang separuh lunak, yang separuh keras, seringkali berbau, dan pada waktu istirahat sayap saling menutupi dan mendatar. Jadi jawabannya adalah D, Homoptera. Nomor 7. Di antara tungau yang hidup pada tanaman sebagai parasit dan hama adalah Tetranicidae. Tetranicidae termasuk ke dalam ordo titik-titik. A. Acarina. B. Hymenoptera. C. Isoptera. D. Hemiptera. Atau E. Diptera. Pembahasannya, Acarina termasuk filum Arthropoda, tetapi tidak termasuk golongan insekta. Tungau termasuk kelas Arachnida. Banyak tungau hidup dalam tanaman yang sudah mati dan busuk. Di antara tungau yang hidup pada tanaman sebagai parasit dan hama adalah Tetranicidae. Tetranicidae adalah tungau yang kuning atau merah yang hidup di balik daun dan membentuk benang yang halus seperti sarang laba-laba. Jadi jawabannya adalah A. Acarina. Nomor 8. Suhu efektif dari hama gudang serangga kumbang beras adalah titik-titik. A. 20 derajat sampai 23 derajat Celcius. B. 23 derajat sampai 26 derajat Celcius. C. 26 derajat sampai 29 derajat Celcius. D. 29 derajat sampai 32 derajat Celcius. Atau E. 32 derajat sampai 35 derajat Celcius. Pembahasannya, untuk melakukan aktivitasnya, setiap serangga memiliki kisaran suhu masing-masing. Kumbang beras atau Sitophilus oryzae, suhu efektifnya 26 derajat sampai 29 derajat Celcius. Bila lebih dari 35 derajat Celcius, kumbang tersebut tidak bisa bertelur. Umur hama pun dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Pada suhu optimum, kemampuan hama untuk melahirkan keturunan amat besar dan kematian atau mortalitas sedikit. Jadi jawabannya adalah C, 26 derajat sampai 29 derajat Celcius.
Nomor 9. Di dalam tumbuhan ini ada suatu bahan kimia yang menyerupai seks feromon pada serangga betina dan bertugas menarik serangga jantan, khususnya hama lalat buat dari jenis Bactrochera dorsalis. Jenis tumbuhan yang berpotensi jadi bahan pestisida ini termasuk kelompok tumbuhan titik-titik. A. Rodentisida nabati. B. Antraktan. C. Fungisida nabati. D. Moluskisida. Atau E. Pestisida serbaguna. Pembahasannya, salah satu jenis tumbuhan yang berpotensi jadi bahan pestisida adalah kelompok tumbuhan antraktan atau pemikat. Di dalam tumbuhan ini ada suatu bahan kimia yang menyerupai seks feromon pada serangga betina dan bertugas menarik serangga jantan, khususnya hama lalat buah dari jenis Bactrochera dorsalis. Contoh tumbuhan kelompok ini adalah selasih dan daun wangi. Jadi jawabannya adalah B. Antraktan. Nomor 10. Nomor terakhir. Kumbang jagung menyerang jagung yang disimpan. Gejala serangan yang terlihat pada butir jagung yang diserang adalah titik-titik. A. Layu. B. Mati. C. Daun kecoklatan. D. Menerawang tertembus cahaya. Atau E. Berlubang hingga hancur menjadi bubuk. Pembahasannya, kumbang dewasa berukuran hingga 4 mm dan berwarna coklat kemerahan pudar hingga mendekati hitam dan biasanya memiliki bercak di bagian belakang dengan 4 bintik kemerah-merahan terang atau kekuning-kuningan. Kumbang jagung menyerang jagung yang disimpan. Gejala serangan yang terlihat pada butir jagung yang diserang adalah berlubang-lubang hingga hancur menjadi bubuk. Pengendalian serangga dapat dilakukan dengan menggunakan zat kimia. Jadi jawabannya adalah E. Berlubang hingga hancur menjadi bubuk. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.